Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang uji signifikansi data penelitian, yaitu uji Kolmogorov, Smirnov, dan uji t-test. Latihan data 1. Ujilah data pretest dan post-test berikut ini. Apakah terdapat peningkatan yang signifikan setelah diterapkan metode pembelajaran XYZ? Langkah-langkah pengujian. Yang pertama, uji distribusi data X dan Y dengan KS test. Jika H0, data berdistribusi normal. Jika H1, maka data tidak berdistribusi normal. Pengujian dilakukan pada XL dan XPSS. Yang kedua yaitu uji signifikansi data pada level 0,05. Jika H0, maka tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Jika H1, terdapat rata-rata skor sebelum dan sesudah. Pengujian dilakukan pada XL dan SPSS. Kita telah masuk ke dalam Microsoft Excel. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu melakukan uji Kolmogorov Smirnov test. Di sini data pretestnya yaitu dapat dari latihan data 1 tadi. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengurutkan data ini dengan cara masuk ke menu data, kita pilih solve, kita pilih continue with the current selection, kita pilih solve, kita pilih OK. Di sini datanya sudah saya urutkan terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke dalam rata-rata, rumusnya itu average. Kita tab, kita pilih data pertama hingga data yang ke-14. Kita tutup kurung, kita enter. Setelah itu kita masuk ke dalam standar deviasi. Rumusnya itu stdef. Kita tab, kita pilih data yang pertama hingga data yang terakhir. Kita sorot, kita blok. Kita tutup kurung, kita enter juga. Setelah itu kita masuk ke F kumulatif. Langkah pertamanya caranya itu kita buat angka 1, lalu kita buat angka 2. Setelah itu kita blok, kita seret sampai data ke-14. Maka F kumulatifnya juga telah berurut. Setelah itu kita masuk ke dalam Fs, yaitu peluang munculnya data pertama terhadap data yang terakhir. Rumusnya yaitu sama dengan data yang pertama kita bagi dengan data yang terakhir. Di sini data yang terakhir kita absolutkan atau kita ikat dengan dolar. Kita enter. Lalu kita tarik data ini hingga ke bawah, hingga ke data yang ke-14. Setelah itu kita masuk ke ZI. Rumus ZI yaitu data buka kurung, data pretest dikurang dengan rata-rata. Rata-ratanya kita absolutkan juga atau kita ikat dengan dolar. Lalu kita bagi dengan standar deviasi. Standar deviasi juga kita ikat dengan dolar. Lalu kita enter. Setelah itu kita sorot data yang pertama hingga data yang ke-14. Lalu kita masuk ke dalam FTZI. Rumus dari FTZI yaitu sama dengan lom dis. Kita pilih, kita sorot data yang pertama, kita enter. Lalu kita seret data yang pertama hingga data yang ke-14. Setelah itu kita masuk ke dalam Fs kurang Ft. Rumusnya itu ABS.
nilai nilai Fs dikurang dengan nilai Ft. Kita tutup, kita enter, kita seret hingga ke data yang ke-14. Lalu kita masuk ke dalam dihitung. Rumusnya itu maksimal atau max. Kita tab, kita seret data yang pertama hingga data yang ke-14, kita tutup kurung, kita enter. Untuk tabel di sini karena 14 data, maka kita akan melepaskan satu data. Jadi di sini kita ambil data yang ke-13. Berdasarkan tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita pilih yang 0,05. Data yang ke-13-nya yaitu 0,361. Jadi di sini tabelnya itu 0,361. Setelah itu kesimpulannya di sini nilai D-nya kita buat 0,124911931 dan nilai K tabelnya itu 0,361. Di sini nilai D-nya, nilai D hitungnya lebih kecil dari nilai K tabel. Maka berdasarkan daerah keputusan, jika data berdistribusi normal jika D hitung lebih kecil dari K tabel. Berdasarkan daerah keputusan, maka hipotesisnya itu H0, yaitu data berdistribusi normal. Maka di sini kita buat data berdistribusi normal dan kita buat di sini yaitu H0 diterima dan H1 ditolak. Ini merupakan hasil uji Kolmogorov-Smirnov secara manual. Selanjutnya kita akan melakukan secara otomatis di dalam SPSS. Ini merupakan tampilan awal dari SPSS. Kita pilih variable view. Di sini name-nya kita buat menjadi pretest. Tipe datanya numerik, ada titik 3 di sini. Kita pilih width-nya menjadi 2 dan decimal place-nya menjadi kosong. Kita pilih OK. Tabelnya kita buat menjadi pretest juga, kita samain dengan nama. Misalnya kita pilih scale. Lalu kita buat yang kedua itu post test. Sama, tipe datanya juga numerik. Kita pilih titik 3, kita buat ini 2, ini jadi kosong. Namanya atau labelnya sama dengan nama, itu post test. Selanjutnya kita pilih misalnya menjadi scale. Setelah itu kita masuk ke dalam data view. Kita besarkan kolomnya terlebih dahulu. Lalu kita kopikan nilai pretestnya ada di sini. Kita copy, kita paste. Setelah itu kita masuk ke analyze. Kita pilih non parametric test. Kita pilih legacy dialog. Kita pilih one sample KS. Lalu karena baru nilai pretest yang ada, kita pindahkan nilai pretest ke test variable dengan memindahkannya cara mana ini. Setelah itu kita pilih OK. Di sini nilainya sudah keluar, ada nilai min, standar deviasi, nilai positif, negatif. Lalu kita lihat dengan secara manual kita terlebih dahulu tadi. Di sini nilai min yang kita dapat secara manual yaitu 55,071, sedangkan secara otomatis nilai minnya juga sama, yaitu 55,07. Standar deviasinya itu 3,77, sama juga dengan 3,772.
Setelah itu nilai positif ini sama dengan ini, nilai dihitung 125, nilai dihitung jika dibulatkan sama juga menjadi 125, dan nilai negatif yang minus 174 ini merupakan distribusi paling maksimal. Di sini kita sudah melakukan uji KS secara uji KS data X. Sekarang kita akan melakukan uji KS data Y. Langkahnya, kita kopikan data Y terlebih dahulu, nilai tes. Kita copy, kita pastekan di sini. Lalu caranya juga sama, kita pilih analyze, kita pilih non parametric trace, legasi dialog, sampel KS, lalu nilai pretest yang kita keluarkan dan nilai post-test yang kita masukkan ke test variable list. Kita pilih OK. Sini dapat nilai min atau rata-ratanya 67,86, standar deviasinya 4,294, dan nilai positifnya itu 0,96 serta nilai negatifnya itu 105. Ini merupakan kita langsung untuk menilai Y, kita langsung mencarinya secara otomatis untuk mempermudah dan mempersingkat waktu. Setelah kita mencari nilai uji Kolmogorov-Smirnov test, yaitu mencari nilai pretest X dan nilai post-test Y, kita masuk ke uji signifikansi. Di sini kita akan mencari nilai uji signifikansi data penelitian. Langkah yang pertama yaitu kita akan mencari nilai D terlebih dahulu. Caranya yaitu sama dengan nilai Y dikurang dengan nilai X. Lalu kita enter. Kita seret data pertama hingga data ke-14. Lalu kita cari rata-ratanya, itu sama dengan average. Kita seret data yang pertama hingga ke data yang ke-14. Kita tutup kurung, kita enter. Lalu kita mencari nilai XD. Rumus mencari nilai XD yaitu nilai D atau nilai Y kurang X dikurang dengan nilai rata-rata atau jumlah, atau nilai MD. Di sini nilai rata-rata atau MD-nya kita kasih dolar atau kita absolutkan atau kita ikat dengan dolar. Lalu kita pilih enter. Setelah itu kita seret datanya sampai data ke-14. Lalu kita masuk mencari nilai XD kuadrat. Rumusnya nilai XD kita beri pangkat 2. Enter. Setelah itu kita seret hingga data ke-14. Lalu kita masuk ke mencari jumlah. Rumus jumlah yaitu sum. Kita seret data utama hingga data ke-14. Kita tutup, kita enter. Kita seret sini untuk mencari nilai jumlah juga pada XD kuadrat. Maka dapatlah nilai XD kuadratnya itu 290,3571. Setelah itu kita masuk ke dalam nilai T hitung. Rumus dari T hitung itu sama dengan nilai MD atau rata-rata kita bagi dengan akar dari XD kuadrat per N buka kurung N kurang 1. XD kuadratnya kita buat SQRT terlebih dahulu atau simbol dari akar nilai XD, kita bagi jumlah data di sini, N atau jumlah data. Di sini jumlah datanya ada 14, kita buat 14. Kita kali dengan buka kurung 14 kurang 1. Kita tutup kurung, kita tutup. Lalu kita enterkan. Dapat hasilnya itu 10,1
10,12265,492. Lalu kita masuk ke cari nilai t-table. Mencari t-table yaitu kita akan melepaskan dua data dari uji signifikansi data penelitian. Yaitu berarti kita akan melepaskan data ke-13 dan ke-14. Lalu kita lihat di sini di titik persentase distribusi data yang ke-12. Kita ambil yang 0,05 yaitu 2,17881. Kita salin di sini 2,17881. Setelah itu menurut kriteria kita akan menerima antara H1 atau H0 tergantung mana yang besar. Di sini nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, maka kita akan menerima H1 dan menolak H0. Jadi kita buat di sini H0 ditolak dan H1 diterima. Ini merupakan hasil dari pencarian secara manual. Kita mencari secara otomatis. Jadi di dalam Excel ini terdapat juga bisa menggunakan data analisis. Caranya itu pilih data analisis, kita pilih t-test paired to sample form means, pilih OK, pilih rank satunya itu X dan rank variabel rank 2 nya itu Y. Lalu kita di sini kita buat new workshop apply. Di sini kita buat namanya signifikansi. Lalu kita OK. Lalu kita copykan ini tabel ini ke dalam uji signifikansi. Kita letak di sini. Maka di sini dapat nilai T start sama juga dengan nilai T hitung. Tapi yang membedakan nilai T start sama T hitung adalah jika T hitungnya adalah plus positif 10,12265,492, sedangkan nilai T startnya itu negatif. Sedangkan nilai T tabelnya itu sama, itu 21. Setelah itu kita masuk ke dalam SPSS. Lalu kita pilih analyze, kita pilih compare means, kita pilih paired to sample t-test. Untuk variabel 1 kita pilih t-test dan post-test untuk variabel 2. Lalu kita OK. Tunggu. Kita proseskan dulu. Kita ambil yang ini. Kita pastikan ke sini. Di sini nilainya T-nya sama dengan yang kita cari tadi di Excel. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa judulnya terlebih dahulu itu uji signifikansi. Maka di sini kita buat hasil pembandingan pasangan nilai pre-test dan post-test mendapatkan nilai signifikan kecil dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat
Perbedaan antara data pretest dan data posttest. Dengan kata lain, kita menolak H0 dan menerima H1. Ini hasil dari distribusi nilai X, ini hasil nilai uji distribusi nilai Y, dan ini hasil uji signifikansi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.